Dan mereka yang karakternya baik itu bisa dapat karena apa? Tentu Tuhan punya kriteria sendiri. Betul? Ada nggak hubungannya dengan kita? Mereka yang bukan orang percaya, karakternya baik, bisa dapat? Ada nggak hubungannya dengan kita? Ada. Apa itu? Mereka yang karakternya sudah baik, telinganya pernah mendengar kabar baik, mereka yang dapat. So, kabar baik yang mereka dengar dari siapa? Dari orang yang sudah diutus. Yang diutus dong. So, yang diutus itu disebut siapa? Hamba Elohim. So, hamba Elohim yang bagaimana? Yang diutus itu di akhir zaman. Hamba Elohim yang tahu agenda tentang pemulihan. Aduh, luar biasa. Betul. Dengar baik. Hari ini banyak gereja yang tidak mau mendengar, bahkan menutup telinganya ketika kita bilang, ya Elohim kita adalah Yahweh. Betul? Di luar sana ada banyak orang yang bukan gereja, ya, mulai mendengar dan mulai tahu, oh, Elohimnya orang Israel sama Elohimnya orang Kristen sebenarnya sama, namanya Yahweh. Bukan seperti Tuhan kami. Mereka tidak mengimani, tidak. Tapi mereka cuma sekedar membicarakan karena mereka membuat itu sebagai pengetahuan. Orang Buddha semua tahu sekarang, oh Yahweh itu nama pencipta langit dan bumi menurut orang Yahudi dan menurut orang Kristen yang gabung dengan orang Yahudi, gitu. Orang di luar sana tahu. Mereka membuka diri, membuka telinga, walaupun mereka tidak menaruh menjadi iman. Dengar baik, benih itu yang akan menarik ketika Tuhan datang. Di Yoel 2 itu didapati karakternya baik, benih itu menjadi alat untuk menarik dia mendapat pengurapannya. So hari ini gereja tutup telinga, tutup pintu, maka genaplah firman berkata, nanti akan banyak orang yang berseru-seru. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kau, tapi aku sudah bikin ini, bikin itu, bikin ini. Gue nggak kenal lu. Nangkep ini? Benarlah Yeshua katakan, yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan hari ini buat kita sudah tahu pemahaman ini. Kau pun dituntut, jari Tuhan menunjukmu sekarang. Apa jari Tuhan menunjuk ke kamu? Termasuk ke saya. Adalah apa? Kau ada di situ, kau tidak beritakan, maka siapa yang dijewer? Jikalau kau tahu kebenaran tapi kau tidak tegur temanmu, maka ketika penghakiman datang, siapa duluan yang dihajar? Jadi hari ini kau dipisahkan. Kau tahu kebenaran, kau tahu akan waktu, kau tahu akan agenda. Ya, waktu dan agenda. Waktunya Yoel 2 mau turun. Agendanya pemulihan. Kisah Rasul 3. Kalau kau tidak beritakan itu, nanti satu hari kau di tempat itu tidak terjadi pemulihan. Mereka bilang, oh tidak ada yang kasih tahu. Loh, ada si sehat di situ. Kenapa tidak ada yang tahu? Maka si sehatlah yang dijewer. Kau menanggung satu kota itu, kesalahan mereka. Karena kau ada di situ, kau tidak beritakan. Jadi hamba Elohim hari ini adalah hamba Elohim yang dipisahkan, adalah hamba Elohim yang dikatakan dia yang datang di dalam nama Bapa itu diberkati, adalah dia yang membawa mandat dan otoritas. Mandat dan otoritas itu adalah orang yang tahu
tahu siapa dia, apa agendanya, tahu waktunya. Itu mandat. Itu mandat. Ya, jadi hari ini pahami, tidak semua kita pintar. Tapi kalau kita punya itu, kita tahu bagian kita. Karena apapun bagianmu, dimanapun bagianmu, tiap-tiap bagian itu ada kemuliaannya sendiri. Ada orang menerima kemuliaannya terkenal karena dia bisa jadi pembicara. Ada orang kemuliaannya dia nggak terkenal, tetapi dia disenengin oleh banyak orang karena orang selalu bertanya kepada dia. Ada orang menerima kemuliaannya adalah apa? Kehadirannya diinginkan oleh orang. Kenapa? Kalau dia datang, pasti ada yang baik terjadi. Kan seperti itu. Diharap-harapkan, ayo dong, datang dong. Padahal dia datang nggak bikin apa-apa. Tapi diinginkan oleh orang lain datang. Kenapa? Karena setiap kali ada dia, ada yang baik terjadi. Di lingkungan itu menjadi baik, tumbuh-tumbuhan berbuah, atau air yang tidak ada jadi ada, atau orang yang sakit menjadi pada sembuh. Padahal tidak ada yang dia buat. Tapi dia diinginkan. Itu kemuliaannya. Dia gak khotbah. Tapi semua orang tahu ini orang karakternya. Dan tiap hari dia berdoa. Sama seperti Daniel. Apa orang saksikan terhadap Daniel? Dia orang yang luar biasa. Dia tidak makanin makanan raja. Betul? Kan orang yang menyaksikan itu. Gaya hidupnya berbeda. Orang menyaksikan Daniel dia sehari 3 kali naik ke atap berdoa. Apakah Daniel berkhotbah? Tidak. Tapi lihat apa yang Daniel buat. Ya, itu dilihat orang. Jadi hari ini kau juga bisa. Ya, jadi jangan ngumpet di dalam kelemahanmu. Jangan bersembunyi di dalam kekuranganmu, jangan. Ya, kau harus tahu itu. Dan kalau kalian nanti sebentar PPL, saya cuma minta sama kalian. Mungkin gak ada yang berarti yang bisa kau kerjakan. Tapi saya mau bilang, roh yang di dalam kamu itu bukan roh yang biasa-biasa. Ya, roh yang di dalam kamu itu bisa membuat gemetar alam roh. Ya. Jadi jangan minder. Tapi buat orang lain bisa melihat apa yang ada pada kamu. Buat orang lain bisa melihat roh yang ada di dalam kamu. Kalau orang lain mau lihat roh yang ada dalam kamu itu terlihat adalah kayak Daniel itu. Setiap pagi orang lihat kok dia naik ke atas. Orang lihat kok jam ini pasti jamnya Daniel. Jadi jangan sampai nanti kalian PPL orang tidak lihat rohmu. Roh itu kan di dalam pikiran. Ya kalau kamu diam aja mana orang lihat rohmu. Orang lihat roh saya ketika saya pergi seperti ini. Pergi kemana? Belum apa-apa udah bilang, Bu terbang melayani ya Bu. Selamat melayani ya Bu. Ini segala macam. Padahal cuma kalimatnya terbang. Kalau saya nggak nulis terbang, mereka pasti bilang nih, Bu lagi di Jakarta ya. Nangkep ini. Jadi, buat orang lain melihat rohmu supaya iblis tidak bisa macem-macem sama kamu. Supaya iblis nggak bisa mendakwa kamu. Kalau orang lain tidak melihat rohmu itu, iblis akan mendakwa kamu. Kau kan nggak bisa ngomong, kau kan nggak bisa khotbah, nyanyi aja pales. Berdiri aja gak tegak. Ngerti ya? Berdiri aja gak. Misalnya ngomong aja gak lurus. Bahasa Indonesianya aja blepetan gitu. Tapi kalau setiap pagi sehari 3 kali kau tiup shofar, kau nyalakan kaki dian, semua orang lihat, maka rohmu itulah yang dilihat. Mereka akan lihatnya bagaimana lagi? Apa yang terjadi ya?
Kalau kau melakukannya tidak bermaksud untuk kemuliaan diri, tapi kamu melakukannya fokus, ya, kuasa nyata, bukan untuk mencari kemuliaan. Kayak tadi Tuhan Yesus bilang, jangan berdoa di depan pintu gerbang, tapi masuk ke dalam. Memang betul harus orang lain lihat, tapi bukan betul hatimu aja yang harus berpikir sekarang. Apakah tujuanmu untuk supaya dipuji, atau tujuanmu untuk biar roh itu terlihat? Karena roh itu mengajar roh. Waktu mereka lihat ketaatanmu sehari 3 kali, ketaatanmu meniupkan syofar, ketaatanmu berdoa, memuji, dan mereka akan lihat apa yang terjadi di sekitar sini sekarang. Dan begitu ada hal-hal yang terjadi yang baik, kamu sudah merebut kota, pasti besok dia akan menginginkan kamu, datanglah ke sini. Gak usah lakukan apapun, kau diinginkan di situ. Kenapa? Karena kau menjadi tiang doa kota. Angkep itu. Kalau semua orang mau jadi pembicara, repot. Harus ada tiang. Kalau semua mau jadi atap, gak ada tiang, bisa gak tuh atap berdiri? Kan gitu. Harus ada juga yang menjadi tiang. Kalau mau jujur, mana lebih kuat, tiang atau atap? Seberat apa, berapa ton pun atap itu, kalau tiangnya nggak kuat, ambruk nggak? Berarti yang lebih kuat siapa? Tiang lebih kuat. Tapi dengar, tiang untuk menyangga sebuah atap, kalau sendiri bisa nggak? Bisa kalau dia mau begini doang. Tapi tiangnya satu. Tapi kalau atapnya mau kokoh, mesti ada 2 tiang. Sekarang kalau tiang satu, ini harus super kuat. Betul? Kalau kamu punya kayu, ininya 10 ton, kayumu tiangnya ini cuma kuat untuk 5 ton, maka kau perlu 1 tiang lagi nggak? Ada yang lebih lemah juga, tapi karena ini berdua, maka yang 10 ton ini keangkat nggak? Jadi saya mau katakan, sekalipun kau jadi tiang, ternyata tiangmu cuma kekuatannya nggak seberapa, bergabung dengan tiang yang juga nggak kuat, 1000 ton pun kalian bisa angkat. Dengar ini. Jadi kalau kalian PPL, ketemu satu tim, aku nggak mau sama dia. Kenapa? Kak, aku pilih dia lah. Kenapa? Karena kau berpikir dia lebih pintar dari kau. Ini lebih bodoh sama kau, atau sama bodohnya, atau sama lemahnya. Lalu kau nggak mau sama temanmu yang sama-sama lemah, padahal sama. Sementara yang kuat ini juga bilang, aku nggak mau sama kau, kau lemah. Kan gitu. Kalau kau digituin sakit gak? Sakit. Itu harus dibuang tuh. Dengar baik. Waktu Tuhan tempatkan kamu sendiri, artinya Tuhan tahu, mempercayakan kamu mampu. Tapi kalau kamu ditempatkan berdua, itu artinya bukan karena kamu lebih hebat dari yang sebelah. Bukan. Karena dia tahu, sendiri aku tidak mampu, berdua berarti aku mampu. Dan jangan ukur, dia lebih bodoh dari aku, atau aku lebih hebat dari dia. Kalau berdua, artinya dengan kalian berdua sehati sepikir, maka kamu bisa mengangkat kemuliaan Elohim. Kalau kamu memang harus sendiri, berarti kamu pastikan kamu juga sanggup membawa kemuliaan Elohim. Jangan pernah berpikir milih teman. Saya nggak pernah takut dipasangkan ke siapa saja. Mau lemah kek, mau enggak kek. Kalau saya tahu secara fisik itu pendeta biasa-biasa aja. Tapi kalau saya dipasangkan dengan dia, saya nggak berpikir, oh gue lebih hebat, gue mesti bimbing dia. Halo, siapa gue ngebimbing dia? Tapi saya berpikirnya seperti ini, kalau saya dipasangkan sampai punya temen, oh berarti berdua aku akan lebih kuat. Saya berpikir, nggak pernah saya langsung ngukur, nggak. Berarti Tuhan percaya bahwa saya harus berdua, kalau sendiri nggak sanggup.
Saya pernah ke Australia sendiri. Saya kasih tahu kamu, doa keliling ke Australia, ke gunung di sana. Sendirian. Saya stres setengah mati. Kenapa? Pada waktu badan saya nggak bisa, sakit gatal mau masang barang di sini, nggak bisa, nggak ada teman. Lalu saya cari ini, saya lem di sini apanya, lalu saya gini-gini. Supaya apa? Supaya nempel. Lalu saya bilang, Tuhan benarlah firman-Mu berkata, Engkau mengutus dua-dua. Waktu itu saya pergi sendiri. Bisa, bukan tidak bisa pergi sendiri doa keliling. Bisa. Ternyata firman berkata, berdua. Saya cukup paham banget kalau soal berdua itu. Waktu saya sendiri di Australia, saya nggak ada teman. Saya turun merosot, saya tidak tahu kalau ini celana udah tinggal celana dalam. Saya jalan aja karena tidak ada yang ngasih lihat kan. Begitu masuk ke hotel kan banyak orang. Waktu dari gunung bawah nggak ada yang banyak orang. Bingung kenapa pada ketawa-ketawa, senyum-senyum, pada ngeliatin aku masih santai cuek. Begitu masuk di kamar hotel, ngaca dong. Ya ampun, yang kelihatan cuma celana dalam. Kenapa? Celana saya terkikis karena gunung itu batu, kan meluncur, keseret, robek, habis. Itu kenapa? Karena saya tidak ada yang mengingatkan. Kalau saya berdua naik ke gunungnya, bukankah teman saya bisa mengingatkan, waduh celana lo robek, kan gitu. Karena tidak ada yang mengingatkan, saya pikir tidak ada yang robek toh. Begitu di tempat umum orang pada ketawain. Nangkep ini? Itu gunanya berdua untuk saling mengingatkan. So hari ini kalian harus paham itu. Ya. Kamu dipisahkan menjadi hamba Tuhan yang terpisah dari yang lain. Saya mau kamu tancapkan itu di pikiranmu. Aku hamba Tuhan, tapi bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan menghakimi hamba Tuhan yang lain ya. Tapi kamu cukup menanamkan, aku hamba Tuhan yang dipisahkan. Tanamnya, orang lain urusan orang lain. Pisahkan. Artinya, kalau kamu dipisahkan berarti kalau dikucilin, diomongin orang lain harus siap. Ya, apa-apa yang dipisahkan itu, ya, yang tersendiri banyak gak cemoohan, tudingan banyak. Tapi hari ini karena kamu paham siapa kamu gak perlu sakit hati. Saya paham diri saya, jadi saya mau dituding apapun saya ketawa aja. Mau dibilang sesat, mau dibilang apa, ketawa aja. Tidak pernah saya tidak pernah tercederai jiwa saya. Jiwa saya nggak pernah tercederai, apalagi roh saya. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya kerjakan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya akan tercederai, nangis kalau Tuhan yang negor saya, yaitu firman. Kalau firman yang negor saya, saya itu nangis. Nangis saya udah gak karu-karuan. Aduh ampun Tuhan, gue salah nih, ini udah gue langgar gitu. Tapi kalau kata-kata orang mau bilang, kamu bertuhanan, apalah perempuan gak boleh memimpin, santai aja. Gak boleh jadi imam katanya perempuan. Saya gak pernah pusing. Kenapa? Bukan dia yang menjadikan aku hari ini seperti ini. Kan gitu. Kalau hari ini aku seperti ini, kan ada penguasanya. Kalau penguasa itu tidak izinkan, emang bisa dia bikin aku seperti ini? Emang bisa ibu Anda memimpin kalau Tuhan tidak bikin aku di posisinya? Emang bisa? Nggak bisa. Emang kamu bisa menjadi hamba Tuhan kalau bukan Tuhan yang bekerja membawa kamu jadi hamba Tuhan? So hari ini orang menghakimi saya, kamu perempuan, tertulis tidak boleh. Halo, gini hari masih ngomong seperti itu. Hah? Kalau kamu hidup di dalam roh, kamu hidup dengan firman-Nya, kamu tahu dan tahu, tidak ada satupun yang bisa menghakimi kamu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Karena untuk bisa sampai ke sana, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan dapat. Tidak akan sampai. Amin. Jadi saya harap kalian
paham itu. Ya, jadi nggak usah tercederai kalau kalian dihakimi. Kamu adalah orang yang diutus, dipisahkan, utusan yang dipisahkan, utusan yang spesial. Kalau saya suka bahasakan diri saya agen rahasianya surga. Saya suka membuat diri saya menyenangkan jiwa saya. Saya bilang ini, Ondang, kamu adalah agen rahasianya Elohim, intelijennya surga. Kadang-kadang kita perlu membangun jiwa kita seperti itu. Karena kalau jiwamu semangat, sama seperti orang, kalau jiwanya ketemu cinta, semangat nggak? Oh, lagi jatuh cinta ya? Ya nggak, ya nggak. Kenapa orang yang lagi jatuh cinta kekuatannya super? Hujan badai pun diterobos. Dan serasa tidak badai. Kenapa? Karena jiwanya ketemu cinta. Jadi hari ini buat jiwamu ketemu. Kalau nggak ada orang lain yang bilang kau hebat, kau cantik, kau yang bikin dirimu. Aku mahkota Elohim. Aku kemuliaannya Dia. Buat, ya, bangun sesuatu di dalam jiwamu. Ya, itu perlu. Aku selalu bilang, aku intelijennya surga. Aku ini adalah agen rahasianya Bapak Yahweh. Selalu. Jadi ketika saya melalui, saya ngelihat apapun, saya bilang nih, oke, B, di sana banyak perselingkuhan. Kan gue mesti lihat kan, intelijen surga 3 lapor. B, di sana banyak perselingkuhan. Di sana banyak pencurian. Di sana banyak kebohongan. Lapor. Habis itu tahu apa yang harus diperbuat. Sebagai agen rahasianya Bapak. Intel kasih tahu. Agen rahasia. Kalau agen rahasia berarti punya power. Oke? Maka saya akan berkata, segala sesuatu yang najis dari tempat ini keluar. Saya sahabat yang lalu berdoa untuk Bukit Gibeon. Saya bilang, kalau kemalasan itu tidak boleh punya tempat di Bukit Gibeon. Yang malas keluar, yang tidak punya hati keluar. Bagaimana cara Tuhan? Tuhan punya cara untuk mengeluarkan orang. Saya coba bilang, be careful kalau agen rahasianya Bapak sudah berdoa dengan caranya. Apa yang dia lihat, apa yang intelijennya dapat. So hari ini, tergantung kau sekarang. Apa yang kau ciptakan sekarang kamu ini, taruh di jiwamu. Itu akan menggiring gayamu. Itu akan menggiring cara gaya hidupmu. Ya, karena saya ciptakan itu di pikiran saya. Maka gaya hidup saya, semua yang ada pada saya beracuan ke situ. Kalau kau bilang kau artis, gaya hidupmu persis kayak artis. Kalau kau bilang aku kemuliaannya Elohim, dilihat orang, dipandang orang, maka kau akan berlaku seperti itu. Sekarang tinggal kamu. Apa yang kau taruh? Taruh jiwamu. Karena intelijennya Bapak Yahweh, apa utusan Elohim itu akan berjalan dengan mandat dan otoritas. Membangun mandat dan otoritas selain mendapatinya dari firman, dari dirimu harus ada. Bangun itu. Bangun. Kamu bisa dipercaya atau tidak, tergantung kamu. Seberapa kamu membangun dirimu, seberapa kamu membuat di hadapan Tuhan, Tuhan aku bisa dipercaya. Itu tergantung kamu. So sebentar nanti kalian akan PPL. Ya, jangan pilih-pilih teman. Kalau berdua berarti bersehati, bersepakat. Kalau sendiri berarti Tuhan percaya sesuatu pada kamu. Dan hari ini saya mau katakan, kalau kamu tidak mampu melakukan
Seperti seorang hamba Tuhan yang khotbah, yang apa, lakukan seperti yang tadi saya katakan, ada bagian alam roh dan dunia nyata. Alam roh bukan berarti tidak kelihatan, harus orang lain lihat. Gaya hidupmu, pola hidupmu, cara hidupmu di situ, itu sudah menginjil. Satu poin lagi yang saya mau minta sama kalian, bersikaplah seperti Yeshua. Yeshua berkata selalu seperti ini, apa yang bisa aku buat untukmu? Ada nggak tuh ayatnya? Apa yang ingin kamu, apa yang kamu mau yang bisa aku buat? Seperti itu bahasanya. Ada di mana itu ayatnya? Apa yang mau, apa yang kamu inginkan yang bisa aku buat? Kalau bahasa hari-harinya, may I help you? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya perbuat untuk menolongmu? Itu adalah bahasa ungkapan dari Yeshua. Di mana ayat itu? Matius 20 ayat 32 berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau bahasa sehari-harinya, apa yang bisa aku tolong kamu? Apa yang bisa aku perbuat untukmu? Itu bahasa kesehariannya. Yeshua berkata di dalam Matius 30 ayat 32b, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya mau kasih tips sama kalian. Gunakan kalimat ini untuk orang-orang yang kamu jumpai. Gunakan kalimat ini lebih dulu untuk menjadi bahasa pembuka pintu supaya firman bisa kamu sampaikan ke dia. Kalau kamu lebih dulu datang ke orang di sekitar kamu, apa yang bisa saya bantu, Ibu? Bantu dulu apa yang mereka butuhkan, perlukan. Ketika kamu menolong mereka, itu berarti kamu sudah membuka pintu untuk firman bisa masuk. Mungkin kamu nggak bicara apa-apa, tapi besok kamu ketemu lagi. Apa yang saya bisa bantu hari ini, Ibu? Apa yang kamu perlukan yang untuk saya bantu? Nanti dia bilang, titiplah dulu anakku, aku mau ke sana. Bukankah kamu menitip anak, jagain anaknya toh? Doain. Apa kamu khotbahin ibunya? Enggak. Doain, ajarin. Lalu 3 kali tiap hari selama kamu di sana. Bukankah mata rohaninya dia bisa membaca itu? Bukankah dia menginginkan kamu? Bukankah nanti dia akan bertanya, berdoalah untuk saya. Kenapa? Karena dia lihat kebaikan yang ada padamu. Nangkep? Yeshua berkata, apa yang kau kehendaki, yang hendak aku perbuat. Itu adalah mata kunci untuk membuka sebuah penginjilan. Jangan malas, jangan pelit. Jangan malas, jangan pelit. Ambil kunci untuk membuka penginjilan. Kalau penginjilan terlalu perhitungan, nggak akan bisa masuk tuh firman. Gini hari, sentuh orang dengan kebaikan. Belanda aja untuk masuk bikin orang Indonesia bisa terima ke Kristenan, caranya bagaimana? Bagi-bagi susu. Susu terus dibagi. Akhirnya lama-lama semua orang diajarin Kristen, mau. Nangkep ini? Dari mana mereka dapat ilmu itu? Dari kalimat ini. Orang Belanda lihat, orang Indonesia kekurangan gizi. Sentuh dulu. Apa langsung nginjilin? Tidak. Mungkin saya bisa ngebayangin waktu mau bagi di depan semua orang mereka berdoa dulu. Bisa jadi toh. Habis itu orang mendekat. Habis itu
diajarin. So, kata ini adalah kunci, pintu gerbang untuk masuk ke dalam penginjilan. Jadi hari ini rubah konsepnya. Ya. Pintar berbicara perlu. Tapi kunci ini harus dipakai. Di luar sana banyak orang pengen lihat bukti, bukan ngomong. Ya, PPL. Kenakan rendah hati. Tadi kan ada rendah hati kan dibilang. Rendah hati. Rendah hati itu adalah sikap seorang pelayan. Kalau sikap yang Tuhan besar itu nggak ada rendah hati. Kenapa? Karena dia mau dilayani. Kalau kau hamba Tuhan hari ini harus punya sikap mau melayani. Apa yang bisa aku buat untuk seperti itu? Itu kunci. Satu keluarga, satu orang saja yang kamu lakukan itu terus menerus bisa bikin satu afdeling. Kenapa? Dari satu mulut bisa menjalar ke mulut yang lain. Sama dengan hal yang buruk. Satu keburukan kau buat kepada satu orang, besok satu kampung itu serasanya kau yang lakukan keburukan itu. Anggap sama dengan kebaikan. Apa yang bisa saya bantu? Ada gotnya kah? Jalanannya kah? Kalau tidak ada yang mau ditolong, kau berbuat untuk dirimu. Lingkunganmu kau rapiin. Bukankah rumah situ juga lingkunganmu juga? Kau rapiin tanpa harus diinstruksiin. Dengar baik. Perbuatanmu itu juga menjadi sebuah alat penginjilan. Sama seperti di sini. Tapi saya nggak yakin kamu bisa lakukan karena di sini aja nggak. Masih berapa bulan lagi pergi penginjilan? Nah, masih ada berapa hari berarti? Praktek. Saya belum ke WC nih ya. Ntar kalau saya cium bau, habis kalian. Praktek. Ya. Orang nggak mau bersihin WC karena merasa dirinya terlalu mulia. Itu hal yang najis. Yang orang menganggap office boy, tahu apa tuh, pekerja yang ya kayak gitu, atau pembantu rumah tangga. Kenapa orang nggak mau jadi pembantu rumah tangga? Karena menurut aku kan hebat, pembantu rumah tangga itu hal yang hina. Orang yang bisa mengerjakan pekerjaan pembantu rumah tangga adalah orang yang punya kerendahan hati. Kenapa? Buat dia itu bukan sesuatu yang hina. Jadi hamba Tuhan harus mulai dari situ. Supaya kau punya kerendahan hati. Opung bukan tidak bisa bikin kompor, beli gas, bukan gak bisa. Tapi Opung mau melatih kalian. Pergi cari kayu, belah itu kayu, duduk nyalakan apinya. Kalau perlu dikipas. Tujuan kami bukan karena kami gak punya uang untuk beli, bukan. Kami mau melatih supaya ada kerendahan hati. Karena orang-orang kota sekarang menganggap orang yang ngambil kayu adalah orang miskin. Orang yang masak pakai kompor kayu adalah orang yang miskin. Orang yang hina. Saya mau katakan, kalau kamu tidak pernah ada di situ, jangan pernah mimpi bisa melatih tubuhmu untuk rendah hati. Tangkap ini. Jadi hari ini saya mau kalian mengubah, ya, dengan cara konsep berpikir bahwa kamu adalah yang dikuduskan, dipisahkan, hamba Tuhan yang berbeda dari yang lain, dan jadi harus berbeda. Ya, kamu tahu akan waktu, kamu tahu juga akan agenda, kamu tahu akan masa. Itu. Kalau sudah waktunya kasih tahu. Pas. Selalu pas ditanya. Oke, jadi
Saya berharap jam istirahat, nanti makan, ada chapel mungkin. Coba, nggak ada chapel? Coba sambil makan renungkan yang session pertama, session kedua. Coba korek, bikin di dalam dirimu sesungguhnya. Jujurlah dulu dengan dirimu. Tidak usah jujur depan saya. Ya, yang dibutuhkan adalah jujur dengan dirimu sendiri. Karena kau tidak perlu malu. Kalau ternyata dalam kejujuranmu itu ternyata kau tidak lebih baik dari orang yang di luar sana. Tidak perlu malu. Tetapi yang penting apa? Tadi kayak saya bilang, Elohim yang penting adalah proses. Bukan soal jatuhnya, tapi kapan bangunnya. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya, kalau belum pernah ada di dalam pikiranmu sebuah citra yang kamu mau kamu seperti itu, buat. Siapa kamu sekarang? Kamu udah tahu tubuh, roh dan jiwa. Siapa kamu sekarang? Kamu tahu ada kamu adalah harus kudus. Elohimku kudus, aku maka kuduslah aku. Kamu tahu. Nah, sekarang tinggal buat. Siapa kamu? Ciptakan itu dalam pikiranmu. Dan buat itu menjadi sesuatu yang membangun tubuhmu untuk melakukan hal yang sama seperti yang kamu katakan. Nyontek boleh nggak Bu? Jadi intelijen? Boleh. Nyontek boleh nggak Bu? Jadi agen rahasia Bapak Yahweh? Boleh. Silakan. Itu kan saya cuma kasih tahu saya punya jiwa saya taruh seperti itu. Tapi saya yakin kamu juga punya pemikiran yang jauh lebih hebat dari saya. Silakan buat. Ya, tapi yang penting pastikan tubuhmu melakukan ke arah itu. Jangan bikin tinggi-tinggi tapi tidak dikerjakan, sama aja bohong. Dan harus dihidupkan terus-menerus. Saya menghidupkannya terus-menerus. Sampai tanpa sadar saya bingung, saya ini intelijen beneran atau intelijennya alam roh doang sih gitu. Kenapa? Karena sudah menjadi darah dan daging. Apapun yang saya lakukan saya sampai bilang, saya pasti seperti seorang intel. Padahal awal mula ada di dalam jiwa saya, pikiran saya. Saya adalah intelijennya surga. Tapi karena sudah menjadi darah daging, akhirnya saya juga bingung. Gue ini intel negara atau intel surga sih? Sudah tidak bisa lagi membedakan. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Jadi itu yang saya mau. Istirahat ini, pikirkan sambil makan. Kan gak ada yang marahin kan sambil makan sambil mikir. Nah, oke. Ayo kita istirahat.